Pernah gak sih kalian cuma niat pengen buka HP bentar, cuma bentar doang, cuma mau cek satu notif dan cuma mau lihat satu video, atau ya udah cuman satu saja, abis itu tutup HP-nya. Tapi yang kejadian malah beda. Satu video jadi dua, dua jadi lima, lima jadi banyak. Tahu-tahu 1 jam udah lewat. Dan anehnya, habis itu tuh kita gak ngerasa fresh, gak ngerasa puas juga. Malah justru capek, kosong, dan kayak waktu tuh barusan hilang gitu aja. Padahal kita gak pergi kemana-mana, gak ngelakuin kerja yang berat juga. Cuma rebahan, cuma scrolling. Tapi kok bisa capek? Arthur C. Clarke pernah bilang, teknologi canggih tidak ada bedanya dengan sihir. Dan jujur, kalau dipikir-pikir, media sosial saat ini itu memang terasa seperti itu. Kita cuma geser layar, muncul konten yang sedih, geser lagi, muncul konten yang lucu, geser lagi, muncul konten yang bikin marah, penasaran, atau malah bikin kita susah berhenti. Seolah-olah si layar ini tuh tahu persis apa yang bikin kita untuk tetap bertahan di sana. Dan mungkin kita merasa sedang ngendaliin layar, padahal justru si layar inilah yang justru pelan-pelan ngendaliin pikiran atau perhatian kita. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, sebelumnya kenalin, saya Ahmad dari kelas A. Di video ini, saya mau bahas mengenai doom scrolling, yang bukan cuma sebagai kebiasaan scroll-scroll biasa, tapi sebagai sesuatu yang pelan-pelan ngambil fokus, waktu, dan ketenangan kita tanpa kita sadari. Karena makin kesini, rasanya yang capek itu bukan cuma di mata, tapi kepala juga ikut capek. Tiap hari waktu kita habis, tapi nggak tahu habisnya kemana. Nah, sebenarnya doom scrolling itu apa sih? Doom scrolling sederhananya adalah kebiasaan scroll terus-menerus, biasanya tanpa adanya tujuan yang benar-benar jelas, sampai kita kayak tenggelam dalam aliran konten itu sendiri. Awalnya mungkin cuma pengen cari hiburan, atau mau lihat sesuatu sebentar. Tapi lama-lama itu jadi kebiasaan. Bangun tidur, buka HP, lagi nunggu, buka HP, lagi gabut, buka HP, mau tidur pun buka HP lagi. Dan yang bikin serap itu sebenarnya bukan karena kita nonton kontennya, tapi karena kita sering gak sadar kapan mulainya, dan makin gak sadar juga kapan berhentinya. Nah, terus pertanyaannya, kalau kebiasaan ini tuh sering bikin kita capek, lalu kenapa tetap kita ulangi lagi, dan lagi? Jawabannya, karena sistemnya memang dibuat untuk bikin kita berasa betah. Konten pendek itu cepat, ringan, dan langsung enak buat kita. Baru muncul satu video, langsung muncul satu lagi. Dan seringkali yang muncul berikutnya itu terasa lebih pas buat kita. Kenapa ini terjadi? Karena algoritma itu belajar dari kebiasaan kita. Dia lihat kita itu suka tipe konten yang kayak gimana. Dia juga tahu kita stay nonton lama itu di video yang kayak gimana. Atau kita gampang tertarik sama konten yang lucu, sedih, kontroversial, atau yang relate sama hidup kita. Jadi feed yang kita tonton itu bukan sekedar feed yang random, tapi feed yang kita tonton itu udah dibentuk supaya kita stay terus pada layar. Dan di titik ini, kita sering merasa kita bebas memilih. Padahal sebenarnya bisa jadi pilihan kita ini udah diarahin pelan-pelan sama si algoritma tadi. Nah, semua itu makin kuat karena nyambung sama cara kerja otak kita. Otak manusia itu suka hal yang cepat, baru, dan menyenangkan. Satu video lucu, satu fakta unik, satu drama, satu konten yang bikin kita bilang, wah ini gue banget nih. Itu tuh ngasih perasaan cepat buat otak kita. Makanya pola doom scrolling itu seringkali kayak scroll, puas bentar, cari lagi. Scroll lagi, puas bentar, cari lagi. Gitu terus berulang sampai gak tahu berulangnya sampai berapa kali. Masalahnya, kalau otak kita sering dikasih reward instan, dia jadi makin gak sabar sama hal-hal yang butuh proses.
Akhirnya hal-hal kayak belajar, baca buku itu tuh terasa berat. Dengerin penjelasan dosen yang panjang gitu juga berat. Bahkan ngerjain tugas yang butuh mikir dikit aja itu tuh juga terasa berat. Dan ternyata masalah ini itu juga didukung oleh penelitian tentang perhatian digital. Nah, ini salah satu bagian yang menurut saya penting. Dalam riset Gloria Mark yang dibahas di bukunya, yaitu Attention Span, orang itu rata-rata cuma butuh sekitar 47 detik untuk bertahan di satu layar sebelum pindah ke hal yang lain. Dan ketika fokus itu terpecah atau terdistraksi, maka kita butuh hingga 25 menit untuk kembali fokus penuh ke aktivitas yang kita lakuin sebelumnya. Bayangin kalau misalkan kejadian kayak gini tuh keulang terus setiap hari. Gak heran kalau misalkan kita gampang buyar, gampang bosan, dan susah untuk bertahan di satu aktivitas yang ritmenya lebih slow, kayak belajar, baca buku, atau ngerjain tugas. Jadi kalau sekarang banyak yang ngerasa kayak, kok aku susah fokus sih? Bisa jadi itu bukan cuma masalah niat, bisa jadi fokus kita itu memang lagi ditarik ke banyak arah secara terus-menerus. Dan ketika fokus kita mulai rapuh, efeknya gak hanya berhenti di aktivitas doang. Lama-lama dia juga nyentuh ke emosi kita. Nah, ini nih yang sering gak kelihatan. Doom scrolling itu bikin capek, gak hanya di mata kita, tapi kepala juga ikut capek. Kita rebahan, tapi pikiran gak istirahat. Tubuh kita diam, tapi otak terus berjalan. Dalam hitungan detik, kita bisa lihat kabar duka, terus video lucu, terus gosip, terus motivasi, terus tragedi, terus iklan. Emosi kita itu dipindah-pindah secara terus-menerus tanpa sempat untuk benar-benar mencerna apa sih yang sedang terjadi. Akhirnya kita merasa penuh tapi kosong, rame tapi sepi, terhubung tapi capek. Dan kadang kita scrolling itu bukan hanya karena kita suka sama apa yang kita lihat, tapi karena kita takut untuk berhenti. Karena pas berhenti, kita mulai ketemu sama isi kepala kita sendiri. Nah, penelitian terbaru tentang doom scrolling juga mulai nunjukin arah ke sana. Dalam studi tahun 2024, Sabaham dan teman-temannya menemukan bahwa doom scrolling itu berkaitan dengan existential anxiety atau kecemasan lebih dalam terhadap hidup, ketidakpastian, dan rasa tidak aman. Jadi efek doom scrolling itu gak hanya buang waktu kita, dia juga bisa ngaruh ke how we feel atau bagaimana kita merasakan. Merasakan apa? Merasakan hidup, dunia, dan diri kita sendiri. Makanya kadang setelah kita scrolling lama, itu kita bukan hanya ngerasa lelah, tapi kita juga merasa lebih gelisah, lebih pesimis, atau ngerasa semuanya terlalu rame di kepala gitu. Dan kalau itu dibiarin, dampaknya bisa ngaruh ke kehidupan atau keseharian kita sebagai mahasiswa yang sering menunda-nunda tugas. Contohnya seperti saya sendiri. Buat mahasiswa, mungkin ini yang paling relate ya. Ada studi pada 1047 mahasiswa yang ditemukan bahwa kecanduan video pendek itu berkaitan dengan academic procrastination atau kebiasaan menunda-nunda tugas akademik, yang mana salah satu jalurnya yaitu lewat attentional control atau kontrol perhatian kita. Artinya, kebiasaan nonton lama di video-video pendek itu bukan hanya ngilangin waktu kita, tapi juga melemahkan kemampuan kita untuk fokus ke aktivitas yang sebenarnya lebih penting. Jadi waktu kita bilang, aku tuh bukan malas, cuman susah mulai aja. Atau, aku pengen fokus, tapi kok aku kayaknya gampang banget buyar ya. Bisa jadi, yang kita hadapin itu bukan cuma masalah disiplin, tapi ada pola konsumsi digital tertentu yang ikut bikin fokus kita makin rapuh. Tapi untungnya, kalau pola ini bisa terbentuk, artinya pola ini masih bisa diubah. Dan setelah ini, kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu bagaimana cara keluar dari pola ini. Kalau doom scrolling itu bikin otak kita banjir rangsangan,
Maka solusi pertama yang paling masuk akal adalah kasih jeda. Gak usah yang susah-susah, mulai dari hal kecil kayak misalkan jangan langsung buka HP pas bangun tidur. Kasih beberapa menit untuk otak kita tanpa layar. Biasain duduk dulu, itu tenang sebentar, atau fokus ke satu aktivitas kayak ngopi atau ngapain gitu, tapi yang penting jangan sambil cek-cek HP. Setelah itu, latih fokus kita. Seperti baca beberapa halaman buku, nulis tapi tanpa terdistraksi dengan notif HP, atau bisa jalan kaki tapi yang penting jangan bawa HP. Dan yang gak kalah penting, bikin batasan untuk diri kita sendiri. Kayak misalkan, matikan notifikasi yang gak penting-penting. Jangan buka sosial media tanpa tujuan yang jelas. Kalau perlu, tentuin kalian buka HP jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Karena kalau cuma ngandelin niat mah percuma. Batasan-batasan kayak gini tuh dibutuhin dan pastinya ya harus diterapin ya. Dan semoga setelah kalian menerapkan langkah-langkah ini, kalian bisa untuk stop scrolling gak jelas. Mungkin masalah terbesar dari doom scrolling itu bukan hanya tentang waktu yang hilang, tapi tentang bagaimana kita pelan-pelan jadi jauh dari diri kita sendiri. Kita sering hadir di layar, tapi jarang hadir untuk hidup kita sendiri. Jadi mungkin yang kita butuhin itu bukan lebih banyak konten untuk di-scroll, tapi lebih banyak jeda untuk hal tersebut. Karena hidup yang baik itu bukan hidup yang selalu update, tapi hidup yang benar-benar kita rasakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.